Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali bertemu di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. It's okay, it's all right. Demikian tema perenungan kita di dalam syafaat malam hari ini. AGT, America's Got Talent, adalah salah satu acara televisi yang sangat digemari di dunia ini. Anda suka juga menyimaknya? Sejak pertama kali ditayangkan pada tahun 2006 sampai sekarang sudah tayang 16 musim, 16 seasons. Dan tiap musim berisi sekitar 30 episode. Apa hubungan AGT dengan penyakit kanker? Jelas tidak ada hubungannya. Tapi ada hal yang sangat menarik dalam AGT Season 16 episode 2, yaitu sesi audisi yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 2021 yang baru lalu. Penampil ke-11 dalam audisi itu adalah seorang perempuan berumur 30 tahun dengan postur tubuh kurus, namun wajahnya cerah berseri dan senyumnya sangat menawan. Perempuan itu bernama Jane Marczewski. Dan nama panggungnya kalau ia bernyanyi adalah Nightbird. Terjadi percakapan yang menarik dengan Howie Mandel, salah seorang juri dalam acara itu. Jane yang datang dengan mengenakan pakaian sederhana, kaos hitam polos dan jeans putih, ketika ditanya apakah memang profesinya sebagai penyanyi, ia menjawab bahwa belakangan ini sih tidak lagi. Saat ditanya lagu apa yang akan ia nyanyikan, Jane mengatakan bahwa ia akan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay. Howie lalu bertanya, lagu itu tentang apa? Ini tentang tahun terakhir kehidupanku, jawab Jane. Setelah Jane mengatakan bahwa ia datang sendirian ke acara audisi itu, Howie kembali bertanya, apa yang kau lakukan untuk penghidupanmu? Beberapa tahun belakangan ini, aku tidak bekerja lagi karena aku harus menangani sakit kanker yang aku alami. Spontan Howie mengatakan, sorry. Mendengar itu, sambil tertawa Jane berkata, it's okay, I'm okay. Saat itu ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan penonton yang hadir. Lalu Simon Cowell bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Terakhir kali aku memeriksakan diri, aku mengidap kanker di paru-paru, di hati, dan di tulang belakangku, jawab Jane dengan tegar. Howie spontan menukas, kalau begitu kamu sebenarnya not okay. Ya begitulah. Untuk beberapa segi memang begitu, respons Jane. Kamu memiliki senyum yang indah dan wajahmu indah bercahaya sehingga orang tidak akan tahu kamu sedang sakit, kata Howie. Adalah hal yang penting bagiku bahwa orang lain mengenalku lebih sekedar hal buruk yang terjadi atas diriku, ujar Jane.
Semua orang kembali bertepuk tangan mendengar apa yang dikatakan Jane. Lalu Jane mulai menyanyi. Lagu yang sederhana namun syarat makna. Lagu yang melukiskan dengan ringkas pergumulan spiritual Jane, the Nightbird, tentang apa yang terjadi atas dirinya. It's okay. It's okay. It's alright to be lost sometimes. Sekalipun hidupnya seperti terikat pada dinamit yang sewaktu-waktu bisa meledak, Jane tidak menyesali apa yang sudah terjadi. It's okay. Apakah ini ungkapan hati orang yang putus asa karena beban hidup yang begitu berat? Bukan. Selesai Jane menyanyi, semua orang, termasuk keempat juri, berdiri dan bertepuk tangan. Mereka memberikan standing ovation. Simon memberi komentar. Ada sesuatu tentang lagu itu setelah kamu dengan begitu enteng menceritakan apa yang kamu alami, dan sampai di situ Simon membisu, tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Saat itulah Jane berkata, "You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy." Kamu tidak bisa menunggu sampai hidup ini tidak lagi terasa berat sebelum kamu memutuskan untuk berbahagia. Ketika juri lain menengok ke arah Simon yang sedang mengusap matanya, lalu terjadilah. Simon tidak memberikan respons yes, melainkan menekan tombol emas yang berarti Jane akan langsung lolos ke babak live show. Di belakang panggung, Jane mengatakan, "Aku diberitahu bahwa kesempatanku untuk bertahan hidup tinggal 2%. Tapi 2% bukanlah 0%. 2% adalah sesuatu yang berarti. Dan aku ingin orang-orang tahu betapa luar biasanya itu." Ibu bapak, saudara-saudaraku, semuanya, sikapnya, ekspresi wajahnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya menunjukkan bahwa Jane bukan orang yang sedang patah semangat dan putus asa. Sebaliknya, mendemonstrasikan betapa semua penderitaan, kesusahan yang ia alami tidak membuat dia menjadi lemah, bahkan meneguhkan sikap positif dan antusiasmenya terhadap kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Dalam biografinya dicatat bahwa Jane beragama Kristen, tapi saya tidak tahu seberapa besar kekristenannya mempengaruhi sikapnya itu. Yang saya tahu bahwa saya adalah milik kepunyaan Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti dipersaksikan dalam surat Filipi pasal 4 ayat 13. Mari kita meyakini segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hadapan-Mu Allah yang Maha Tahu, kami kembali mohon pengampunan kalau di sana sini kami mungkin suka merasa diri adalah orang yang menanggung beban hidup paling berat di dunia ini. Ya Bapa, berilah kami kekuatan, hikmat, agar kami mau dan mampu mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, sehingga bersama Tuhan kami juga dapat menanggung apapun yang terjadi di dalam hidup ini tanpa kehilangan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, dengan pengharapan seperti itulah kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, seperti keluarga almarhum Bapak Sucahya. Tuhan, Engkau yang meneguhkan pengharapan, iman, penyerahan seisi keluarga untuk dapat tetap memaknai peristiwa yang terjadi dalam terang iman. Kami berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan karena ada anggota-anggota keluarga yang terpapar COVID-19. Mereka yang harus menjalani isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit. Tuhan, kasihanilah mereka. Tuhan yang tetap berkarya untuk menyempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dijalani. Tuhan berkati makanan, minuman yang mereka nikmati di dalam semua keterbatasan rasa yang mungkin mengganggu nafsu makan mereka. Ya Bapa, Engkau jugalah yang mengangkat sekiranya ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan Tuhan boleh gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu, sehingga dengan suasana hati yang positif itu, mereka boleh berproses dengan lebih baik dalam menanggulangi serangan virus yang mengganggu diri mereka itu. Engkau ya Bapa yang juga mencukupkan apa yang diperlukan di dalam upaya pengobatan dan perawatan. Kami juga berdoa untuk para anggota simpatisan dengan pergumulan masing-masing. Mereka yang juga harus menanggung sakit penyakit yang serius yang bukan COVID-19. Mereka yang berhadapan dengan masalah keuangan, pekerjaan, sumber penghidupan, dan sebagainya. Tuhan tolong supaya anak-anak-Mu ini mau dengan sungguh-sungguh mengandalkan hanya Tuhan yang mereka sembah, yang mereka kenal di dalam Yesus Kristus untuk menjadi penolong mereka. Engkau yang berkenan untuk meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan anak-anak-Mu ini tetap hanya kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dengan semua upaya yang dilakukan di bawah pimpinan pemerintah negeri ini, baik untuk mengatasi pandemi maupun dampak-dampak lain di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang memampukan kami sebagai anggota masyarakat untuk mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan melalui kesungguhan kami, melakukan juga apa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan, Engkau jugalah
yang tetap menyertai kami masing-masing, beserta dengan keluarga, anggota-anggota keluarga baik yang ada bersama kami maupun yang tidak bersama kami. Tangan kasih Tuhan sajalah yang terus menopang, yang terus menaungi. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.